Halo Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai proses pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, atas nama Endri Umbu Awang. Yang kedua, Anderia Seratopageru. Yang ketiga, Eldina Clementiana Celia Amsikan. Yang keempat, Brian Febrian Timothy Riwu. Dan yang kelima, Lisna Krisnawati Tameno. Untuk itu, kepada para pemateri, saya persilahkan untuk menjelaskan materi-materi. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan yang pertama bagi wajib pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, dan yang kedua bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang. Yang berikut wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Yang pertama, wajib pajak yang penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPH. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak yang dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25. Yang berikut definisi SPT tahunan. Surat pemberitahuan SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan atau pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak. SPT tahunan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. SPT tahunan pajak penghasilan memiliki beberapa jenis formulir SPT tahunan. Di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama, formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan bruto dari pekerjaan lebih dari 60 juta dalam setahun. Yang kedua, formulir 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan bruto dari pekerjaan kurang dari 60 juta dalam setahun. Yang ketiga, terakhir, bukti potong 1721A1 dan 1721A2 didapatkan dari pemberi kerja bahwa pajak dari wajib pajak sudah dipotong oleh bendaharawan dari pemberi kerja. Yang berikut itu cara pelaporan SPT tahunan. Mengenai cara pelaporan SPT tahunan, kami membantu seorang wajib pajak dengan inisial E untuk mengisi laporan SPT tahunannya. Sini langsung saja kita login melalui situs web DJP Online, yaitu di https://djponline.pajak.go.id. Jika sudah terbuka, langsung saja login dengan cara masukkan NPWP dan password, lalu klik login. Setelah itu, lanjut klik tombol buat SPT untuk memulai pengisian laporan SPT tahunan. Setelah itu akan muncul pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena di sini wajib pajak tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kita klik tidak. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Karena wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, kita klik tidak. Setelah itu pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak selama setahun kurang dari 60 juta rupiah, kita klik ya. Setelah itu akan muncul tombol SPT 1770SS. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau yang SPT 1770SS yaitu diperuntukkan untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan bruto selama setahun kurang dari 60 juta rupiah.
Sedangkan yang SPT 1770S untuk wajib pajak yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta rupiah selama setahun. Selanjutnya kita langsung klik tombol SPT 1770SS. Setelah itu langkah berikutnya kita mengisi data formulir. Kita masukkan tahun pajak, yaitu tahun pajaknya itu tahun 2022. Status SPT normal karena di sini kita baru akan memulai mengisi SPT tahunannya. Berikutnya kita klik tombol selanjutnya. Berikutnya kita mengisi bagian A, pajak penghasilan. Kita isi semua bagian A sesuai dengan formulir bukti potong 1770 SS yang sudah diberikan oleh pemberi kerja atau bendahara kepada wajib pajak. Kemudian di sini data-data wajib pajak kami tidak tampilkan karena datanya bersifat pribadi. Yang pertama, ada penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Kemudian yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Pada penghasilan tidak kena pajak, situ ada keterangan TK0 karena wajib pajak tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Kemudian yang keempat, penghasilan kena pajak. Yang kelima, pajak penghasilan terutang. Yang keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Dan yang ketujuh, nihil. Setelah itu kita klik berikutnya. Selanjutnya kita mengisi bagian B, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Di situ yang pertama ada dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Yang kedua, pajak penghasilan final terutang. Dan yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Karena tidak ada, kita kosongkan saja. Selanjutnya kita klik berikutnya. Yang berikutnya kita mengisi bagian C, yaitu daftar harta dan kewajiban. Kita mengisi bagian C ini dengan daftar jumlah seluruh harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak, misalnya motor, tanah, dan rumah. Tapi karena data harta wajib pajak bersifat pribadi, kami tidak tampilkan. Di situ yang pertama ada jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, dan yang kedua jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Setelah mengisinya, kita klik berikutnya. Kemudian yang bagian B, wajib pajak disarankan untuk membaca pernyataan. Pernyataannya yaitu dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Setelah itu kita klik setuju dan kita klik selanjutnya. Selanjutnya setelah kita mengisi bagian A, B, C, dan D, maka akan muncul otomatis seperti yang tertera di layar, yaitu jenis formulir 1770SS, tahun pajak tahun 2022, pembetulan ke 0, status SPT nihil, jumlah 0, dan catatannya lengkap. Setelah itu kita diminta untuk memverifikasi data wajib pajak tersebut dengan mengambil kode verifikasi dengan mengklik tombol di sini yang nantinya kode verifikasi tersebut akan masuk ke email wajib pajak tersebut. Berikut adalah kode verifikasi yang telah masuk ke email wajib pajak. Kemudian kode verifikasi tersebut kita masukkan di bagian masukkan kode verifikasi. Setelah masukkan, kita klik tombol kirim SPT. Setelah itu berikutnya SPT yang dibuat telah selesai dan muncul pada bagian arsip SPT. Untuk melihat bukti telah melaporkan pajak, silakan klik gambar dokumen pada bagian kanan arsip. Berikut contoh bukti penerimaan elektronik wajib pajak yang sudah melapor SPT tahunan secara online. Nama dan NPWP disensor karena privasi dan data pribadi wajib pajak. Sekian mengenai cara pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh para pemateri, dapat disimpulkan bahwa SPT tahunan adalah jenis SPT yang harus dilaporkan wajib pajak setiap tahun untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajaknya dalam periode 1 tahun pajak. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami, kelompok 5, mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah berkenan menyimak